sendiri. Waktu kau menyatakan firman-Mu, kau sedang menyatakan pribadi-Mu buat kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang hampir menyerah kalah hari ini dapat semangat dan kekuatan baru dari Tuhan. Dan bangkit kembali kepada Tuhan dan raih kemenangan dalam kehidupan, bahkan lebih daripada itu. Biar pagi ini semua kami boleh mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalan-Mu, mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, berikanlah kepada kami apa yang dunia tidak bisa beri buat kami. Urapi dan biar kami semua diberkati oleh firman-Mu. Biar kami firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang lahir dari hati Tuhan sendiri. Itulah yang dituangkan di tengah-tengah kami. Olehnya kami disembuhkan, olehnya kami dikuatkan, olehnya kami dimerdekakan, olehnya kami diubahkan. Kebenaran-Mu itu mengubah dan memerdekakan hidup kami. Bagi Tuhan segala kemuliaan dari sekarang sampai selamanya. Demi nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya kepadanya bersama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Shalom. Pagi, shalom. Apa kabar saudara pagi ini? Baik, luar biasa ya. Kita semua ya. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Gereja kita, Benten Jensen dan Pacific Garden, pada Pastor Deddy Kurniawan, juga kepada pengurus dan tim pengembalaan yang ada, dan juga kepada pengerja gereja yang bertugas hari ini, WL Singer, musik dan juga multimedia, dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Baik, pagi ini saya akan mengajak kita semua untuk mengupas, dan saya akan coba untuk mengekspos di dalam firman Tuhan dalam ayat Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan 20. Mari kita lihat, karena keterbatasan waktu, kita ekspos di Efesus ayat 15-20 saja. Demikian firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, ketika Paulus berdoa kepada Tuhan buat jemaat, ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, ya, supaya yang memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya. Doa Paulus yang pertama buat jemaatnya, ya, supaya jemaat itu mengenal Tuhan dengan benar. Berarti ada pengenalan Tuhan yang tidak benar. Makanya Paulus bilang, ya kan, kepadanya supaya mereka bertumbuh untuk mengenal Tuhan dengan benar. Doa Paulus yang kedua di ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Ya, ia di sini Tuhan. Dan supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti. Ya. Nah, Paulus berdoa supaya jemaatnya punya pengertian, punya understanding. Berarti mengerti itu penting, ya. Dan supaya yang menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti. Mengerti apa, Pak? Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya,
Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Mari kita perhatikan doa Paulus yang kedua ya, kepada Tuhan buat jemaatnya di ayat 18 tadi. Dan supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Wah, coba katakan bersama saya, mengerti. Ya. Jadi pengertian ini penting, saudara. Understanding itu penting. Nah, makanya saudara harus bertumbuh di dalam pengertian. Nah, saya mau bilang saudara pagi ini, saudara setinggi apapun posisi ya, saudara, sehebat apapun penyampaian saudara, ya, penyampaian saudara ya, di dalam bisnis atau karir, ya, dalam apa saja dalam kehidupan ini. Jika tingkat pengertian saudara tidak saudara update, maka pernyataan saya dengar baik-baik bahwa akhirnya kita akan berada pada tingkat selevel, segaris dengan tingkat pengertian saudara. Jadi saya ulang ya. Saudara bisa punya pencapaian ya dalam kehidupan ini ya. Tapi kalau saudara tingkat pengertian saudara itu dangkal ya, tidak saudara update, pernyataan saya saudara dengar baik-baik, pada akhirnya ya, saudara akan menyaksikan sendiri bahwa saudara akan berada selevel dengan tingkat pengertian saudara. Amin, saudara. Nah, mungkin kalau saya sebut namanya nggak salah ya. Saudara pernah tahu Ferdi Sambo ya, kasusnya 3 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Dia seorang yang beribadah yang brilian. Dia bukan hanya bintang pertama Brigadir Jenderal Polisi termuda, tapi dia meraih bintang 2 Inspektur Jenderal Polisi termuda. Di usianya masih muda, dia sudah mencapai bintang 2 dan kedudukan jabatannya itu strategis. Nah, kuasa kedudukannya kalau kita baca atau dengar berita-berita di waktu itu ya, kuasanya itu beda-beda tipis dengan kepala kepolisian ya, karena dia ya, seorang kadif propam, polisinya polisi. Siapa yang meragukan ini? Dia seorang brilian, yang brilian. Nah, tapi saya mau beritahu sana, jika tingkat pengertian kita tidak kita upgrade,
pada akhirnya kita akan berada selevel dengan tingkat pengertian kita. Nah itu yang kita pahami ya. Jadi saudara, ini yang perlu yang kita pahami. Nah, mari kita lihat ya di dalam Yeremia 29 ayat 11 ya, tentang pengharapan, karena topik saya judul khotbah ini tentang pengharapan ya. Pengharapan itu apa sih? Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Jadi rancangan Tuhan kepada kita itu dalam rancangannya ya, supaya kita tuh serupa dan segambar dengan Tuhan ya. Dalam keserupaan dengan Dia, kita akan berkuasa dan memerintah. Jadi sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan ya. Jadi rancangan Tuhan, di dalam Tuhan itu tahu rancangan yang ada padanya tentang kita ya. Itu yang kita harus tahu. Dan apa sih yang dimaksud dengan hari depan yang penuh harapan itu? Nah, saya mau bilang begini, saudara, kalau kita melihat dalam bahasa asli Ibrani, pengharapan itu ya disebut dengan tikwa ya. Tikva itu tulisan, tapi kita membaca dengan unsur w gitu, tikwa ya. Apa tikwa itu artinya? Tikwa itu tali ya, kabel. Nah, bahasa Ibrani itu kan adalah bahasa deskriptif ya. Jadi untuk mengerti bahasa Ibrani itu kita harus menjelaskan dengan penggambaran. Nah, contoh seperti monitor TV ini, kita akan dapat melihat bahwa ada tulisan firman Tuhan, bahkan ada gambar-gambar, kita bisa ditampilkan. Mengapa? Karena ada yang terhubung ya ke laptop ya, ada kabel seperti monitor speaker ini ya. Ini bisa mengeluarkan suara karena ada kabel yang terhubung kepada mixer, dan juga mic ini juga begitu saudara ya, ada kabel yang terhubung kepada mixer. Jadi saya nggak perlu suara yang berteriak-teriak gitu, saya bisa mengontrol lewat monitor ini ya. Itu saudara yang dikatakan bahwa pengharapan itu. Jadi apa pengharapan? Pengharapan itu sesuatu yang menghubungkan kita ya kepada tujuan-tujuannya, rancangan-rancangan ya. Tujuannya itu supaya kita serupa dan segambar dengan Dia. Makanya pengharapan itu ya sesuatu yang menghubungkan kita kepada tujuannya ya. Nah, berarti pengharapan itu pasti ya, karena tujuan kita pasti. Yang tidak pasti itu apa?
musim-musim kehidupan yang kita jalani ini. Ya, kalau saya mau bilang ini, apakah saudara bisa memastikan 2 bulan ke depan apa yang saudara alami? Ada yang bisa memastikan itu? Atau 2 tahun yang akan datang, saudara bisa memastikan hidup keluarga saudara yang saudara alami? Tidak ada yang bisa memastikan. Tapi kita harus percaya bahwa pengharapan kita itu pasti, karena kita punya tujuan yang pasti, yaitu serupa dan segambar dengan Kristus. Ini dalam perjanjian lama ya. Coba kita melihat dalam perjanjian baru ya. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Bisa ditampilkan ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, saya mau katakan dulu bahwa tulisan penulis daripada Ibrani ini adalah orang yang ahli di dalam tabernakel, ya, baik Allah, ya. Makanya ada istilah-istilah di dalam tabernakel itu sebagai gambaran saja kepada saudara bahwa tabernakel itu terdiri tiga bagian. Bagian yang pertama halaman, bagian kedua ruang suci atau ruang suci atau ruang kudus, yang ketiga ruang maha kudus atau ruang suci ya. Nah, di halaman itu ada 2 benda. Yang pertama kolam pembasuhan dan mesbah korban bakaran. Di ruang suci itu ada 3 benda: kaki dian, ya, mesbah dupa, dan meja roti. Di ruang suci, ruang masuci itu ada 1 benda saya sebut perjanjian Allah. Nah, antara ruang suci dan masuci itu ada pembatas, ya, pembatasnya itu disebut tabir. Tabir itu tirai yang membatasi antara ruang suci dan maha suci. Nah, imam besar itu akan masuk sampai kepada ruang maha suci, kan? Dia akan membawa darah domba yang disembelih itu, nanti dibuktikan kepada ke atas grafirat yang ada di tabut perjanjian itu. Nah, setelah percikan itu keluar asap yang membumbung atas dan memenuhi ruangan itu, maka Tuhan akan menyatakan kehendaknya bagi bangsa Israel. Ya, nah, itulah. Ya, jadi dikatakan di sini, ya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Karena pengharapan itu, ya, sauh itu kalau dalam pelayaran, ya, disebut jangkar. Jadi ketika nakoda kapal melabuhkan kapalnya ke dermaga, akan memerintah awak kapalnya untuk melempar jangkar itu. Artinya kalau dia tidak melempar jangkar itu, maka ketika mereka krunya itu beristirahat besok datang, mungkin kapalnya udah di tengah laut. Nah, kalau tidak dilemparkan jangkar itu. Nah, dikatakan di sini pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, ke belakang tabir itu artinya, ya, kita itu sudah dilakukan sampai sakinah domi, kemuliaan Tuhan itu. Ya, makanya pengharapan kita itu nggak kemana-mana, saudara. Pengharapan itu ada di dalam itu. Ya. Makanya saya mengerti bahwa pengharapan itu, ya, dengan kita punya pengharapan, tidak ada yang dapat menggoyangkan kita. Kita tidak bisa diseret kemana-mana. Karena pengharapan kita itu ada di situ. Pengharapan kita itu adalah kemuliaan Tuhan itu.
kualitas Tuhan itu yang ditaruh di dalam kita. Jadi kualitas Tuhan itu tidak bisa digeser kemana-mana. Dia ada di dalam kita. Makanya dikatakan di sini, tahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan, ya. Jadi dilabuhkan sampai ke belakang tabir itu. Jadi kita itu, ya, saat minaguri kemuliaan Tuhan itu ada di dalam kita, ya. Nah makanya, ya, saya makin mengerti bahwa kalau kita itu punya pengharapan yang pasti, ya, kita karena tujuan kita itu pasti. Yang nggak pasti itu cuma musim-musim kehidupan ini, ya. Pengharapan kita itu pasti, walaupun ada keindahan dan godaan apa saja dari dunia ini, dia tidak akan menggoncangkan kita karena kita punya pengharapan pasti, ya. Kalau kita lihat kadang-kadang ada sebuah keluarga, kenapa ya ini keluarga udah diketahui dia itu kok apa ya kehidupannya itu dalam keadaan kondisi yang sangat susah, ya kan? Mungkin untuk membiayai pun pendidikan anaknya sulit. Tapi kalau dilihat kok orangnya itu keluarga ini kok biasa-biasa aja, tenang-tenang aja. Nah ini karena dia punya pengharapan, ya. Pengharapan itu pasti karena tujuannya pasti. Pengharapan kita itu kan serupa dengan segambar dengan Tuhan, ya. Ayat 20 dibilang di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ya. Jadi Yesus itu sudah melewati itu. Dia datang ke bumi ini sudah melewati, ya, melewati ini. Dia sudah menjadi perintis bagi kita. Maksudnya dia mendahului kita, ya. Nah, ketika ia menurut peraturan Melkisedek dia menjadi imam besar sampai selama-lamanya, ya. Jadi pengharapan itu pasti karena tujuan kita pasti, ya. Jadi apapun, ya, persoalan masalah beban yang kita hadapi seberat apapun, ya, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita, ya. Karena kita punya pengharapan yang pasti. Nah ini yang kita harus mengerti, kita harus pahami ini, ya. Nah, sebagai ayat penutup, ya, ayat terakhir, ya, mari kita lihat di dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Nah, dikatakan ayat yang pertama, nyanyian sejarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ada banyak hal, ya, yang kita tidak duga-duga, ya, Tuhan dapat melakukan di dalam kehidupan kita, ya, kalau kita punya pengharapan yang pasti, ya. Ayat 2, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Ayat berikutnya, ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ya, saudara, kalau kita membaca pulihkanlah keadaan kami, berarti keadaan mereka itu lagi nggak baik-baik, ya. Amin. Nah, makanya mereka berdoa, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara, kalau tanah Negeb
Ada yang sudah ke Yerusalem? Belum. Nah kalau kita landing di Ben Gurion dan Afif, ya, terus saudara menuju ke Yerusalem, maka saudara akan menemukan yang disebut tanah tandus, tanah yang kering, ya, padang gurun dan tandus yang kering, yang tidak ada mata air, bahkan kehidupan pun tidak ada di sana. Nah, saya kemarin search di Google gitu ya. Nah, ya, tapi lihat Tuhan bilang apa? Dia dapat memulihkan batang air kering. Bagi Tuhan, ya, tidak ada yang mustahil. Ya. Walaupun tidak ada kehidupan karena tidak ada mata air di sana, tapi Tuhan dapat melakukan mata air menjadi ada. Amin, saudara. Nah, ayat berikutnya dikatakan orang-orang yang menabur dengan menjujurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ya. Ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi saudara, mungkin kita ini hari ini mengalami beban yang berat, ya. Mungkin kita sampai hampir menyerah menghadapi situasi. Tapi firman Tuhan bilang, kalau kita punya pengharapan yang pasti, kita jangan menyerah dengan situasi. Mungkin di antara kita ini ada yang hari ini, atau kita nggak tahu besok, saudara menangis atau tertawa. Ya, kita nggak tahu besok kita mengalami musim kekeringan atau panen. Kita nggak tahu, saudara. Tapi kalau kita punya pengharapan yang pasti, saudara, pasti saudara dapat menjalani itu. Nah, mungkin hari ini juga kita mengalami situasi yang berat, ya, di dalam kehidupan kita yang kita jalani. Saya juga, saudara, ya, saat ini dalam goncangan yang berat dalam kehidupan, ya. Makanya kalau kita tidak punya pengertian, ya, mengerti jalan-jalan Tuhan, ya, kita tidak mengerti kebenaran, saudara boleh mengerti banyak hal, tapi kalau kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan selesai, ya, kita tidak mengerti kebenaran, kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Itu, ya. Makanya kalau kita lihat, ya, gereja kita ini kan baru ada Komsel, ya, belum ada yang lain, ya. Mungkin next time kalau udah lebih mapan, mungkin ada apa yang disebut dengan pemuritan atau bebas di apalah namanya, ya kan? Nah, saudara tahu nggak apa yang disebut dengan disciple? Disciple itu kan pemuritan. Ya, kalau kita baca dan kita pelajari di Alkitab, ya, pada waktu Yesus mengajar murid-muridnya, kan banyak orang datang, ya, berbondong-bondong, mereka sampai mengeluhkan Tuhan, ya kan? Nah, padahal kan Yesus itu kan mengajar kepada muridnya. Ini supaya kita dapat membedakan saja apa yang disebut murid dan orang banyak, ya kan? Nah, Yesus mengajar kepada muridnya, sementara orang banyak itu makin belum, ya kan? Makanya muridnya itu kan langsung bertanya, ya kan? Guru, mengapa engkau mengajar kami dengan perumpamaan? Nanti orang banyak itu tidak mengerti. Tapi jawab Yesus apa? Jawab Yesus, ya,
Kalau mereka tidak mengerti, enggak apa-apa. Yang penting kamu mengerti, karena kepadamu telah diberikan karunia pengertian, karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Mereka tidak. Ya. Nah, kita perlu tingkatkan pengertian kita. Kita perlu bertumbuh di dalam pengertian tentang Tuhan, pengertian tentang kebenaran, pengertian tentang kehendak Tuhan itu sendiri. Saudara harus upgrade pengertian ini. Kita harus bertumbuh. Makanya saudara boleh pintar tentang pengetahuan, tapi kalau saudara tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, selesai. Makanya kita harus bertumbuh dalam pengertian. Mengerti tentang Tuhan, mengerti tentang jalan-jalan Tuhan, mengerti tentang kebenaran Tuhan itu. Nah, ini yang buat kita itu punya pengharapan. Pastikan itu ada di dalam hidup kita. Mungkin kita harus menjujurkan air mata hari ini, karena terlalu berat beban yang kita hadapi. Tapi kalau kita punya pengharapan, kita akan dapat terus maju. Sekalipun harus menguras air mata, tidak berhenti untuk menabur. Kita tetap mengerjakan kehendak Tuhan itu. Nah, karena kita pasti pulang dengan sorak-sorak sambil membawa berkas-berkas. Amin. Nah, ini yang kita pastikan dulu dalam kehidupan kita. Jadi status apapun dalam kehidupan, beban, situasi yang kita alami, tapi kalau kita punya pengharapan yang pasti, kita ditolong Tuhan, kita dapat menang terhadap situasi itu. Nah, ayat 6 tadi, orang yang berjalan maju dan menangis sambil berbunyi pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi beban seberat apapun, mungkin kita sudah hampir menyerahkan karena kecewa, karena situasi, tapi yakinkan kita punya pengharapan yang pasti, karena tujuan kita itu pasti. Kita itu kan tujuan kita itu adalah serupa dan segambar dengan Kristus. Lalu kita baca, saya akan masuk ke sini dulu ya. Kalau kita menarasikan Alkitab atau Alkitab itu dinarasikan, ada 4 narasi besar. Yang pertama penciptaan, yang kedua kejatuhan, yang ketiga penebusan, dan yang keempat kemuliaan. Saya jelaskan sedikit. Penciptaan, waktu manusia diciptakan, tujuannya supaya kita segambar dan serupa dengan Kristus. Nah, itu menjadi tujuan dan menjadi tujuan kita. Sejak dari semula Tuhan menciptakan kita itu serupa dan segambar dengan Kristus. Dengan keserupaan dengan Kristus, maka kita akan berkuasa dan memerintah bumi ini. Itu yang kita harus yakin. Itu ada tertulis dalam Kejadian 1 ayat 12. Penuh kemuliaan Tuhan itu, sakinah glory itu yang ditaruh dalam hidup kita, saudara. Supaya kita serupa dengan dan segambar dengan Kristus. Nah, tapi dalam serupa dan segambar Kristus itu kita mengalami kejatuhan. Makanya
di narasi kedua itu kejatuhan. Jatuh dari mana, saudara? Jatuh dari dosa. Jatuh dari dosa. Jatuh kemana? Jatuhnya ke dalam dosa. Jatuh dari mana? Saudara tahu kita jatuh dari mana? Kita tidak jatuh dari surga. Kita tuh jatuh dari kemuliaan Tuhan itu. Jatuh dari kualitas Tuhan. Jatuh dari keserupaan dengan Tuhan. Ya kan? Makanya kalau Tuhan itu mengasihi, harusnya kita diciptakan sekualitas dengan Dia. Ya kan? Kalau Tuhan kita itu memberi, harusnya kan kita sekualitas seperti Dia. Ya kan? Kalau Tuhan itu mengampuni, kan harusnya kita punya kualitas yang sama seperti Dia. Tapi karena dosa, ya kan? Dosa itu cuma menggantikan cara hidup, ya, cara hidup kita. Yang tadinya kita punya kualitas Tuhan, ya, berubah, tidak berkualitas. Ya, makanya kita tuh ternyata lebih suka membenci daripada mengasihi. Ya, kita lebih suka egosentris daripada berbagi. Kita lebih suka adjustment daripada kita forgive. Nah, itu yang terjadi. Kita itu jadi tidak berkualitas. Ya, coba kita tanyakan teman kita sebelah kita, apakah kita orang-orang yang berkualitas? Amin, saudara. Nah, dosa itu kalau dalam bahasa Ibrani disebut hamartia, meleset dari tujuan, keluar dari tujuan. Makanya dosa itu hanya menggantikan cara hidup kita, saudara dan saya, yang tadinya berkualitas menjadi tidak berkualitas, manusia menjadi tidak berkualitas. Dosa itu perbudakan. Dosa itu diperbudak. Jadi dosa itu, perbudakan itu tidak bisa diberesin dengan perbuatan baik. Karena dosa itu tidak sekedar hanya berbuat baik. Kalau dosa cuma berbuat baik, sekedar kita melakukan maksudnya perbuatan baik, ya, perbuatan jahat, ya, kita balas saja dengan perbuatan baik, selesai. Tapi karena dosa itu tadi keluar dari tujuan, jadi ya kan, dosa itu perbudakan itu hanya bisa dibereskan dengan penebusan. Ya, penebusan. Ada harga yang mahal, ya, yang harus dibayar untuk menebus kita. Ada darah yang tercurah di bawah. Ada korban penebusan. Salib itu membuktikan pengorbanan, ya, pengorbanan penebusan dosa kita. Ya. Nah, itu yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, tujuan penebusan itu, ya, adalah kemuliaan. Jadi Tuhan itu